Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Bagaimana belajarnya di rumah? Harus tetap semangat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tematik, tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Jadi anak-anak Umi silakan sediakan buku penanya jilid 5A pada halaman 193. Pelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan elektronik. Sebelumnya Umi akan mengingatkan kembali bahwa iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun untuk menentukan isi dan keunggulan iklan elektronik, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama. Yang kedua, perhatikan isi iklan, apakah menawarkan barang, jasa atau layanan masyarakat. Adapun langkah-langkah dalam membuat iklan elektronik, yang pertama, kita harus memeriksa kembali naskah iklan yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua, menyiapkan perlengkapan yang mendukung, ya. Dan yang ketiga, menyiapkan pemeran atau tokoh yang sesuai dengan naskah iklan kita. Dan yang keempat, berlatih sesuai naskah. Itulah penjelasan tentang iklan elektronik. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPA. Kali ini kita akan belajar gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama, apa sih penyebab gangguan pada organ pencernaan? Yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan berserat. Yang kedua, pola makan tidak teratur. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Adapun jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada organ pencernaan, yang pertama yaitu MAH atau asam lambung, kedua ulkus atau tukak lambung, yang ketiga kolik, nyeri usus, yang keempat diare, dan yang kelima sembelit. Untuk mengatasi gangguan pada organ pencernaan, kita harus memiliki ataupun memakan asupan makanan yang bergizi, diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Ketiga, makanan tersebut dapat mengurangi ataupun menyembuhkan gangguan pada organ pencernaan. Baiklah, selanjutnya yaitu muatan IPS tentang sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Adapun manfaat keragaman sosial budaya, yang pertama menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga memupuk sikap toleransi, keempat ikon pariwisata, dan yang kelima sebagai sumber pengetahuan dunia. Jadi dengan keragaman sosial budaya yang ada di negara kita memiliki banyak manfaatnya. Selanjutnya muatan PPKN, yaitu tentang keragaman dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan contoh keragaman yang ada di sekitar kita. Organisasi bisa anak-anak rasakan saat sedang bekerja kelompok. Saat sedang bekerja kelompok, anak-anak akan merasakan perbedaan antara anggota kelompok. Hal itu memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat saling bertukar pendapat, bertukar pikiran mengenai beberapa hal yang didiskusikan. Nah, kelompok dalam saat anak-anak sedang belajar itu bisa dirasakan sebagai bentuk organisasi. Selanjutnya, muatan SBDP, seni budaya. Selanjutnya, batik sebagai seni rupa daerah. Adapun ciri karya seni batik tradisional, yang pertama coraknya bermakna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, simetris, dan barong. Dan yang ketiga, warnanya cenderung gelap. Biasanya batik tradisional itu berwarna hitam, coklat, abu-abu, ya, warnanya cenderung gelap. Yang keempat, motifnya merupakan ciri khas suatu daerah.
Misalnya seperti kita daerah Rejang Lebong, maka batiknya ada yang bermotif tulisan Kaganga. Seperti Provinsi Bengkulu, motif batiknya bunga rafflesia. Jadi ciri dari karya seni batik tradisional itu bisa motifnya merupakan ciri khas daerah masing-masing. Adapun teknik pembuatan batik, yang pertama yaitu teknik tulis. Ya. Teknik tulis yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, teknik cap. Teknik cap yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Dan yang terakhir, teknik cetak atau sablon. Teknik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Jadi itulah pelajaran kita hari ini ya, untuk tema 3, subtema 3. Jadi Umi harapkan anak-anak Umi mengerti. Apabila ada yang ingin tanyakan, langsung saja ditanyakan nanti ya nak ya. Semangat selalu belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Umi akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.